sini saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Variabel yang mempengaruhi jumlah uang yang beredar, artinya juga angka variabel tersebut berubah, maka hasil jumlah uang yang beredar pun berubah. Variabel tersebut diantaranya yaitu 1. Perubahan dalam basis moneter non-pinjaman. 2. Perubahan cadangan pinjaman BR dari bank sentral. 3. Perubahan rasio cadangan yang dibutuhkan. 4. Perubahan rasio mata uang. 5. Perubahan rasio kelebihan cadangan. Selain itu, menurut Sukirno, faktor yang mempengaruhi jumlah uang yang beredar adalah 1. Kebijakan bank sentral berupa hak otonom dan kebijakan moneter, meliputi politik diskonto, politik pasar terbuka, politik cash ratio, politik kredit selektif. 2. Kebijakan pemerintah melalui Menteri Keuangan untuk menambah peredaran uang dengan cara mencetak uang logam dan uang kertas dengan nominalnya kecil. 3. Bank Umum dapat mencetak uang giral melalui pembelian saham dan surat berharga. Yang keempat, tingkat pendapatan masyarakat. 5. Tingkat suku bunga bank. 6. Selera konsumen terhadap suatu barang. 7. Harga barang. Dan 8. Kebijakan kredit dari pemerintah. Gambaran umum proses penciptaan uang. Ada dua pandangan berbeda dalam proses percetakan uang beredar. 1. Berpendapat bahwa uang yang beredar sepenuhnya ditentukan oleh otoritas moneter atau bank sentral. Artinya, jumlah uang yang beredar bersifat otonom. Jumlah uang yang beredar tidak dipengaruhi oleh tingkat bunga pasar uang. Yang kedua, selain otoritas moneter, lembaga lain seperti Bank Umum dan perilaku masyarakat ikut menentukan besarnya jumlah uang yang beredar. Dengan demikian, yang mempengaruhi jumlah uang yang beredar, selain instrumen-instrumen yang bersifat otonom, juga dipengaruhi oleh tingkat bunga pasar uang. Saya akan menjelaskan batas kemampuan bank sentral untuk mengontrol jumlah uang yang beredar. Jumlah uang yang beredar berkaitan sekali dengan tingkat inflasi. Dengan begitu, mengontrol jumlah uang yang beredar juga termasuk dalam mengontrol inflasi, sehingga bank sentral hal ini adalah sebagai berikut. 1. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah segala bentuk kebijakan yang diambil pemerintah di bidang moneter atau keuangan yang tujuannya adalah untuk menjaga kestabilan moneter agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan moneter meliputi 1. Kebijakan penetapan persediaan kas. Bank sentral dapat mengambil kebijakan untuk mengurangi uang yang beredar dengan jalan menetapkan persediaan uang yang beredar dan menetapkan persediaan uang kas pada bank-bank. Dengan mengurangi jumlah uang yang beredar, inflasi dapat ditekan. Kedua, kebijakan diskonto untuk mengatasi inflasi. Bank sentral dapat menetapkan kebijakan diskonto dengan cara meningkatkan nilai suku bangsa. Tujuannya adalah agar masyarakat terdorong untuk menabung. Dengan demikian, diharapkan jumlah uang yang beredar dapat berkurang sehingga tingkat inflasi dapat ditekan. Yang ketiga, kebijakan operasi pasar terbuka melalui kebijakan ini. Bank sentral dapat mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menjual surat-surat berharga, misalnya surat uang negara. Semakin banyak jumlah surat-surat berharga yang terjual, jumlah uang beredar akan berkurang sehingga dapat mengurangi tingkat inflasi. Batas kemampuan bank sentral untuk mengontrol jumlah uang yang beredar yang kedua, yaitu kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah langkah untuk mempengaruhi penerimaan dan pengeluaran pemerintah.
Kebijakan ini dapat memengaruhi tingkat inflasi. Kebijakan fiskal antara lain sebagai berikut. 1. Menghemat pengeluaran pemerintah dapat menekan inflasi dengan cara mengurangi pengeluaran, sehingga permintaan akan barang dan jasa berkurang, yang pada akhirnya dapat menurunkan harga. 2. Menaikkan tarif pajak untuk menekan inflasi. Pemerintah dapat menaikkan tarif pajak. Naiknya tarif pajak untuk rumah tangga dan perusahaan akan mengurangi tingkat konsumsi. Pengurangan tingkat konsumsi dapat mengurangi permintaan barang dan jasa, sehingga harga dapat turun. Batas kemampuan bank sentral untuk mengontrol jumlah uang yang beredar yang ketiga, yaitu kebijakan lainnya. Untuk memperbaiki dampak yang diakibatkan inflasi, pemerintah menetapkan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Tetapi selain kebijakan moneter dan fiskal, pemerintah masih mempunyai cara lain. Cara lain dalam mengendalikan inflasi adalah sebagai berikut. 1. Meningkatkan produksi dan menambah jumlah barang di pasar untuk menambah jumlah barang. Pemerintah dapat mengeluarkan perintah untuk meningkatkan produksi. Hal itu dapat ditempuh dengan memberi premi atau subsidi pada perusahaan yang dapat memenuhi target tertentu. Selain itu, untuk menambah jumlah barang yang beredar, pemerintah juga dapat melonggarkan keran impor, misalnya dengan menurunkan biaya masuk barang impor. Yang kedua, menetapkan harga maksimum untuk beberapa jenis barang. Penetapan harga tersebut akan mengendalikan harga yang ada sehingga inflasi dapat dikendalikan. Tetapi penetapan ini harus realistis. Kalau penetapan ini tidak realistis, dapat berakibat terjadi pasar gelap. Sekian presentasi dari kelompok 4 tentang the supply money process atau proses uang beredar. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Jangan lupa untuk like, dan jika ada pertanyaan atau kritik silahkan sampaikan pada kolom komentar. Kami sangat menghargai dan akan berusaha menjawab sebaik mungkin semampu kami. Pesan terakhir dari kelompok 4 sebelum video ini berakhir yaitu jangan lupa makan, istirahat yang cukup, selalu jaga kesehatan, jangan sampai sakit, dan yang terpenting jangan keluar rumah dulu, selalu di rumah terus hingga pandemi ini berakhir dengan sungguh-sungguh. Jikalaupun kalian berkewajiban untuk keluar rumah, jangan lupa selalu mengikuti protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, pakai hand sanitizer. Pokoknya semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.